dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Perompak RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang Cek Billy kembali tentunya di menit ke-10 lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih dalam rangkaian Sriwijaya Pagi untuk edisi hari ini dan kita saat ini berada di program unggulan kita. Ada obrolan komunitas di mana Cek Billy bakal mengundang salah satu komunitas yang ada di Kota Palembang untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir membersamai kita di kesempatan hari ini, di Kamis yang cerah ini, langsung dari founder GZ Wedding Organizer, ada Ahmad Nabil Muttohari. Kita sapa dulu. Halo Nabil, selamat pagi. Halo, selamat pagi juga Kak. Selamat pagi kembali. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah baik ya, walaupun cuaca sedikit membasahi Kota Palembang. Iya benar, sempat hujan tadi pagi. Sempat hujan. Hujannya bukan dari tadi pagi, malah dini hari hujannya. Kayak jam 2:30 gitu udah hujan ya. Sampai saat ini, tapi di luar gimana tadi? Masih gerimis-gerimis atau sudah reda? Enggak sih, aman. Aman ya. Oke, kita kenalan dulu nih dengan Nabil. Ahmad Nabil Muttohari merupakan founder atau yang membangun GZ Wedding Organizer. Kita kenalan dulu Nabil, saat ini aktivitasnya selain di GZ Wedding Organizer apa aja nih? Kalau untuk aktivitas sehari-hari sih selain di GZ Wedding Organizer, Nabil juga sebagai mahasiswa aktif Kak di Fakultas Psikologi UIN Fata Palembang. Nah kebetulan saat ini Nabil masuk ke semester akhir termasuk mahasiswa yang sedang menyusun skripsi ya. Wah mantap. Terus selain itu ya termasuk freelance sih. Baik dari WO atau IO kita Nabil ikut gitu. Oke, berarti produktif ya? Iya alhamdulillah. Mau alhamdulillah. weekday ataupun weekend, Nabil ini kayaknya seabrak-abrak aktivitasnya ya. Iya. Mulai dari akademik, non akademik, dan juga aktivitas yang lain-lain. Juga tergabung di organisasi-organisasi lain juga. Ya benar, ikut organisasi-organisasi lain di juga. Luar kampus juga ya. Iya ada. Oke, jadi saat ini Nabil merupakan founder GZ Wedding Organizer. Iya benar. Dan hari ini kita juga bakal membahas topik tentang etika profesional dalam dunia wedding organizer. Nah, kita ke GZ Wedding Organizer ini dulu ya. Kalau Kak Billy boleh tahu, ini adanya sejak kapan? Kalau untuk GZ itu kami buka sebenarnya itu bukan dari Nabil sendiri yang bukan, tapi itu dari support teman-teman Nabil. Kebenaran itu teman-teman Nabil yang sudah berteman dari sejak SMA. Alhamdulillah sampai sekarang kami masih solid gitu. Sehingga ya sama-sama satu fashion, satu lingkungan ya kan. Mereka juga sering ngejob, sering nge-WO, IO dan begitu juga dengan Nabil. Akhirnya kami buka sama-sama. Oke, jadi dengan satu hobi, satu frekuensi, satu circle juga. Benar. Akhirnya juga membaca peluang, wah kayaknya ini bisa nih kita jadi satu tim gitu ya. Iya benar. Jadi ini anggotanya teman-teman Nabil semua nih. Iya, teman-teman SMA Nabil semua. Boleh disapa siapa aja tuh? Ada Noval, ada Tio, ada Dela, ada Rizkia, ada Sinta, ada Marsha. Walaupun Kak Billy sudah kenal galau ya. Oke, tapi Kak Billy baru tahu ini kalau misalkan GZ ini anggotanya lumayan banyak juga berarti ya. Iya, alhamdulillah. Berarti ini memang kalian solid sebelumnya mengikuti freelance WO dari WO luar juga, alhasil mempunyai ide untuk
kenapa nggak kita aja yang buka gitu ya? Nah itu benar, Kenapa? sebagai otak para wira usaha ya kan, Iya pebisnis iya, ya kan, membaca peluang. pasti pengen buat suatu hal yang baru gitu. Biar Kenapa kita berkembang yang juga ya. dipekerjakan? Betul. Jadi biar berkembang juga. Iya benar Kak. Karena kan setiap minggunya pasti kita kan apalagi Nabil khususnya ya pasti belajar juga kan setiap minggunya. Iya, Ada ilmu-ilmu yang didapat lagi, yang didapat lagi bisa diterapkan di WU sendiri. Mantap. Oke, jadi Kak Pili tadi coba diulang lagi adanya sejak kapan tahun ini ya? Apa tahun belakang? Kalau untuk GZ itu didiriin di 2000? 2024. 2024. Iya, sekitar bulan November atau Desember. Oh, akhir ya. Iya. Kita ke namanya. Kenapa bisa menjadi GZ Wedding Organizer nih? Apa nih filosofi dari nama ini sendiri? Oke, jadi untuk filosofi dari GZ Wedding Organizer itu, kebenaran kami ini kan sesama umur, teman sebaya lah ya kan. Oh iya. Teman sebaya, anak-anak tahun 2000-an, 2000 ke atas lah ya. Jadi kepikiran ya kan, kalau GZ gimana? Sebenarnya kita tuh bukan panggilan GZ, tapi Gen Z. Gitu. Oh Gen Z. Gen Z Wedding Organizer. Tapi kan kalau mau ditambah N-nya kan agak susah gitu. Jadi itulah kenapa disingkat jadi GZ Wedding Organizer. Jadi kalau untuk teman-teman sekalian atau para penonton yang pendengar pada hari ini, untuk GZ Wedding Organizer itu singkatan dari Gen Z Wedding Organizer. Iya benar sekali. Ini juga Kak Pili baru first time tahu loh ini. Oh ternyata Gen Z Wedding Organizer. Wah boleh lah idenya ya. Tapi sebenarnya boleh nih lebih dipertegas lagi nih. Jadi Gen Z Wedding Organizer sebenarnya biar yang lain juga tahu. Oh ternyata Gen Z. Bener. Kan kalau misalkan yang lain-lain berpikir nanti kan GZ kan banyak kesingkatannya kan, kepanjangannya gitu. Nah tapi kalau Gen Z Wedding Organizer boleh berarti memang GZ ini Gen Z Wedding Organizer dan dinaungi oleh teman-teman dari Gen Z, Nabil dan teman-teman. Oke, nah kita ke Nabil lagi nih. Nabil ini kalau Kak Pilih boleh tahu lagi ini kenapa nih kira-kira Nabil jadi sangat mencintai dunia wedding organizer ini? Sebenarnya bukan mencintai ya. Itu dari awalnya kita mau mencoba, terus tiba-tiba menjadi hobi. Dan juga apalagi kan pada saat kita di lapang itu terdapat ilmu-ilmu yang Nabil dapetin. Contohnya kayak problem solving, terus juga ilmu-ilmu komunikasi antara kru dan juga tamu undangan atau klien gitu ya kan. Terus hal-hal yang lainnya. Nah, sehingga buat Nabil tuh tertarik gitu, ingin menggali lebih dalam. Oke. Jujur aja ini Kak Pilih untuk skripsi Nabil aja Nabil ambil di wedding organizer. Oh, nggak apa-apa dong. Jadi kan biar enak juga kan penelitiannya kan. Jadi kayak misalkan ininya ya pokoknya ini kayak udah makanan sehari-hari gitu. Jadi harusnya mudah gitu ngebuatnya ya. Karena memang udah dijalani sehari-hari. Oke. Oh, jadi ini merupakan tapi Nabil seneng di WU ini dari semester berapa kalau kuliah? Nah, kebenaran Kak, Nabil mulai jadi kru itu itu sebenarnya Nabil awal mulanya itu di tahun 2023 atau 2022. Itu awalnya Nabil tuh baru lulus dari organisasi kampus yaitu di Bujang Gadis UIN. Nah kebenaran dari alumni Bujang Gadis UIN atau senior Bujang Gadis UIN itu ada yang calling ya kan untuk nanya gitu hari Minggu kosong nggak gitu. Ya ngajak ya. Oke ya kan walaupun hati itu debar-debar ya kan karena belum ada pengalaman gitu Kak. Tapi udah kita gitu coba ya kan. Ya sudah kita coba sekali terus agak putus-putus ya kan. Nah ternyata dari senior Nabil itu ada yang rekomendasiin Nabil ke salah satu WO. Nah sehingga pada saat itu disitulah Nabil
bisa berkembang di Oke. situ hingga saat ini. Oke, berarti ini yang pertama diajak sama kakak senior tadi. Iya benar. Direkomendasiin untuk ikut join di satu WO. Iya. Kebetulan juga Nabil weekend free gitu ya. Iya benar. Jadi kenapa enggak? Tapi Nabil tipikal orang yang ini enggak, yang memang suka hal-hal baru atau tantangan. Iya benar sekali Kak. Oke. Iya. Karena kalau misalkan orang kayak misalkan pasif yang nggak terlalu peduli dengan hal-hal tersebut, biasanya akan aduh ngapoi sih cak itu kan. Iya, Tapi bingung karena jadi. tapi kan Nabil juga Kak Billy lihat juga senang bersosialisasi, Benar. ketemu orang-orang baru gitu ya. Oke, jadi itu yang membuat Nabil membaca ini sebuah kesempatan ya. Benar Kak. Jadi sampai sekarang masih aktif di WO. Dan saat ini juga kayaknya sudah upgrade nih posisinya ya. Alhamdulillah baru banget. Terus dipercaya menjadi leader gitu kan. Iya. Awalnya kan ngekru dulu. Iya, jadi kru biasa. Masih ingat pengalaman pertama waktu ngekru? Pengalaman pertama ngekru itu di apa ya kalau nggak salah di WO Project Manten. Nah kebenaran pada saat itu tuh Nabil belum tahu itu job desk Nabil tuh apa ya kan. Jadi sedikit kaku dan juga agak bingung gitu mau ngerjain apa, takut nanti salah ya kan. Jadi ya sudah apa yang bisa Nabil kerjain. Tapi alhamdulillah Kak, Nabil adaptasinya sekitar 5 atau 6 kali job gitu. Oke, tapi kan Nabil kan memang udah punya basic ya, Iya. di organisasi kampus juga, merupakan salah satu member di Bujanggadis kampus ya. Iya benar. Harusnya untuk hal-hal tersebut ngeblendnya lebih harus ini apa, cepat harusnya ya. Jadi memang ini masih satu ranah lah ya, masih satu fashion. Dan juga untuk saat ini sudah upgrade menjadi seorang leader di WO ternama yang ada di Palembang. Wow. Oke, luar biasa. Tapi menurut Nabil, perubahan yang Nabil alami saat ini dari awal sampai akhir apa nih yang kira-kira membuat Nabil kayak sudah terbiasa hal ini hal itu, ada perubahankah kira-kira dari diri Nabil? Jelas Kak, untuk perubahan itu pasti jelas. Yang dari awalnya kita itu sebagai kru biasa yang tidak bisa ngapa-ngapain, terus naik satu tingkat kita jadi kru biasa yang dipercaya oleh WO freelance, dan naik satu tingkat lagi kita dipercaya untuk jadi kru leadernya di WO tertentu gitu. Tuh, jadi kru. Alhamdulillah Kak, semenjak kita Nabil jadi leader, Nabil ngerasain bagaimana harus Nabil mengayomi dari kru Nabil dan juga bagaimana membangun komunikasi yang bagus sama klien agar pada saat acara berjalan itu kita mendapatkan win-win solution ya kan, nggak ada yang satu untung satu rugi gitu. Karena kan kalau dalam bisnis kan kita harus sama-sama menguntungkan, tidak ada yang rugi. Bener. Itulah namanya bisnis yang sesungguhnya. Bener. Jadi kedua belah pihak harus saling menguntungkan, bener, win-win solution. Nah jadi ini berarti Nabil untuk saat ini kalau di leader ini menggarap semua pekerjaan dari tim WO itu sendiri atau gimana nih? Atau dibagi timnya? Kalau untuk job desk leader itu tentunya pertama kita harus ikut meeting tuh Kak Pilih. Meeting bareng klien. Terus sudah dari meeting Nabil yang buatin via WhatsApp group biar kita bisa komunikasi lewat WhatsApp group. Selanjutnya kita baru melaksanakan gladi bersama pengantin dan juga keluarga ya. Nah itu untuk job desk krunya itu Nabil yang susunnya, Nabil yang bagi. Tapi tidak lupa Nabil untuk konfirmasi juga. Oh Kak ini. Karena kan kita nggak tahu ya kan. Tiba-tiba ada request juga dari owner kita atau gimana gitu. Jadi kita harus ada bangun komunikasi juga dengan internal. Walaupun di eksternal kita udah bagus komunikasinya. Betul. Oh berarti ini misalkan owner jadi menyerahkan job ini seutuhnya ke Nabil untuk dieksekusi ya bersama tim. Oke. Oh berarti sering ada request juga berarti ya? Benar. Request. Contohnya misal Kak, kadang nanti pada saat Nabil konfirmasi sama owner, Kak ini untuk job desk-nya. Oke, note ya untuk yang kru konten tolong dibuatin konten A, B, dan C gitu. Jangan lupa di note. Terus juga pada saat buat konten cari konten yang seperti ini karena kan untuk zaman sekarang ini kan zaman digital. Iya benar sekali. Jadi butuh
promosiin WO itu dari konten-konten pada saat nge-grow. Betul. Karena kalau di setiap job tentunya kita harus ada hasil, ada karya ya. Iya benar Kak. Biar itu juga bisa langsung diberikan ke klien. Karena itu kan untuk menjadi kayak sebuah penghargaan untuk pengantin ya. Iya benar. Bahwa tim WO itu ada kontennya juga. Jadi untuk momen biar bisa mereka kenang ya. Iya benar Kak. Oke. Nah, jadi ini berarti tahapannya kalau misalkan jadi leader ini harus pertama menyusun membuat grup dulu ya. Iya. Membuat Meeting grup. dulu. Meeting pertama kali tahapannya. Iya, Coba bener. meeting terus kita buat via WhatsApp group. Terus sudah kita buat via WhatsApp group. Dalam via WhatsApp group itu kita bangun komunikasi sama keluarga dan juga pengantin, mengkonfirmasi rundown yang fix, dari kita konfirmasi talent, konfirmasi biodata dan lain-lain. Nah, apabila rundown itu sudah bisa kita pakai, nanti untuk H-1 acara kita baru gladi. Kita gladiin rundown yang sudah kita fixin gitu Kak. Oke, berarti rundownnya ini memang rundown sudah final ya? Iya benar. Sudah final untuk susunan acara sama pengisi acaranya, talent-talent yang harus ikut, berarti udah fix berarti istilahnya. Oke, nah kalau dari Nabil sendiri sebagai leader, ini menawarkan konsep acara juga nggak sih ke pengantin atau mereka langsung request gitu, pengen seperti ini? Oke, benar Kak, untuk menawarkan konsep itu ada Kak. Karena kan kita nggak tahu ya kan. Pertama Nabil melihat peluang dulu, dan juga kedua Nabil memberikan informasi apabila ingin dipakai ya kan. Contohnya misal sekarang ini kan ada tuh kayak balon-balon helium ya kan. Terus pakai konverti gitu. Terus misalnya kalau ada mau penerbangan burung merpati gitu ya kan Kak ya. Nah itu bisa kita bantu konsepin gitu. Jadi misalnya di gedung atau di salah satu tempat yang menurut Nabil itu pas view-nya kita lakukan dengan konsep tersebut, Nabil bakal tambahin gitu. Baik Mbak, kalau boleh tahu nanti untuk acaranya di mana? Oh di gedung. Nanti bakal ada kolamnya, ada. Berarti pas tuh kalau misalnya kita bakal ada momen pelepasan balon helium. Nanti untuk seluruh keluarga kita ajak. Apabila ada bridesmaidnya sama groomsmaidnya kita juga ajak. Jadi kan lebih enak itu, lebih keren itu kalau dimasukin konten itu Kak Fili. Betul. Itu juga hal yang mungkin tidak terfikir oleh klien ya. Iya benar. Tapi dengan tim WO mempunyai ide seperti itu, jadi wah bolehlah WO ini kepikiran hal-hal itu kan. Iya benar. Dia pikir, nah itu juga bisa menjadi poin plus untuk teman-teman tim WO. Karena itu walaupun sederhana tapi sangat berkesan. Momen-momen seperti itu kayak gazebo momen, terus juga pelepasan balon udara tadi, dan juga hal-hal lain yang bisa membuat satu acara tuh jadi lebih estetik, jadi lebih indah kelihatannya ya. Iya. Oke. Nah, jadi Nabil sebagai leader, Nabil juga nggak koordinasi juga dengan para vendor, misalkan siapa aja ya nanti yang akan terlibat dalam acara tersebut. Kalau untuk koordinasi secara langsung itu kurang sih Kak. Langsung ownernya? Langsung ke ownernya, karena kan di sini kan Nabil cuma kru leader kru aja gitu, bukan leader kru all package. Mungkin kalau misalnya Nabil leader kru all package, Nabil bisa untuk koordinasi sama vendor-vendornya. Tapi biasanya kalau untuk yang WO Nabil yang Gen Z Wedding Organizer ini mungkin adalah sedikit komunikasi sama beberapa vendor gitu. Oke benar. Karena ini pernah nggak Nabil temui kayak misalkan problem seperti itu kan? Jadi misalkan kita ada di satu acara, kita menghandle acara, terus misalkan salah satu vendor ini ada masalah, misalkan ada problem, misalkan dari dekor, dari catering atau yang lain-lain gitu kan? Nah biasanya kan tuan rumah ini nganggapnya kita nih semua sama gitu kan. Dek ini cak mano dek, aduh ini aduh itu dek cak mano dek. Nah pasti pernah kan. Iya benar. Misalkan dekornya belum ini belum itu. Nah ini Nabil gimana nih cara koordinasinya kalau misalkan hal tersebut terjadi? Oke Kak, kalau seperti itu Kak ya Nabil bakal bersikap profesional Kak.
Nabil bakal sebelumnya, misalnya dia baru ngomong pertama, Nabil bakal mempertegaskan, maaf ibu atau bapak, mbak, kakak, di sini Nabil sebagai leader kru WU aja, bukan untuk ngurusin bagian paketannya. Apabila terdapat kendala dalam vendor-vendor yang belum datang atau belum selesai, mungkin bisa dihubungi secara calling sama vendor-vendornya gitu. Oke, itu tahap pertama. Kalau misalnya kedua dia masih, Nabil bakal jawab yang sama. Nah, kalau ketiga dia masih, baru Nabil akan bantu. Karena ya Nabil bakal profesional, karena job desk Nabil di sana sebagai crew leader gitu, bukan ngurusin bagian vendor-vendor paketannya gitu. Bukan all package tadi ya. Iya. Nah, kalau misalnya ketiga dia masih nanyain hal yang sama-sama Nabil, ya Nabil bakal ubah perkataan Nabil terhadap orang tersebut seperti ini. Maaf, ibu atau bapak, mbak, kakak, kalau misalnya terdapat kendala dalam vendor, berhubungan di sini Nabil sebagai crew leader dari WO ini, kalau misalnya mbak, kakak, atau bapak, ibu terdapat kendala di vendor yang belum hadir atau belum selesai, mungkin bisa dibagi untuk nomor teleponnya, nanti Nabil bantu komunikasiin biar dia lebih cepat untuk menyelesaikan tugasnya. Betul. Mungkin seperti itu, Kak. Oke, jadi itu bisa menjadi ini juga ya, bisa menjadi kita menjembatani antara klien dan juga para vendor, karena sering kita temui juga Nabil ya, kalau misalkan klien kita mungkin sibuk mengurus ini ngurus itu, terus apalagi kalau misalkan memang betul-betul beliau tuan rumah, jadi susah membagi waktunya untuk menghubungi hal tersebut, jadi nggak apa-apa lah kita bantu ya. Oke, tapi kalau beda halnya dengan talent gitu. Kalau talent sepenuhnya kita yang bantu ya. Oh, benar. Misalkan ini KUA gitu ya. Iya benar. Terus juga penari, terus yang memberi kata sambutan. Nah, itu semuanya di follow up sama tim ya. Pokoknya apapun yang masuk dalam bagian running acara itu tugas kita. Iya, kecuali betul. bagian dekor, catering gitu bukan. Beda kalau misalnya kita crew all package, mungkin bakal ada krunya gitu, Kak. Semoga nanti GZ bisa ada all package ya. Amin. Tapi gimana nih kira-kira Nabil, kalau misalkan ada tawaran all package, kira-kira dari diri Nabil ready nggak? Siap nggak? Ambil sih, Kak. Atau udah Walaupun punya pengalaman? sedikit berat gitu. Sudah punya Kalau pengalaman untuk menghandle all package? pengalaman sih belum. Oh, belum. Tapi aman kok, Kak. Kita bisa sharing sesama teman-teman. Kebenaran di lingkungan Nabil itu, teman-teman Nabil tuh para kru dan juga para leader. Mungkin kita bisa sharing-sharing ya kan. Iya dong. Kita jadiin tempat tongkrongan ini tuh Betul. bermanfaat gitu. Bener. Jadi apa yang kita tongkrongin, kita buka topik pembahasan yang bermanfaat. Bisnis. Ya, Iya, benar. pokoknya harus ada benefitnya. Ya, benar. Sesekali boleh kita fun gitu ya, kita happy bareng teman-teman. Tapi kalau misalkan ada topik yang bisa menghasilkan ya kenapa enggak? Benar. Oke, tapi Nabil yakin lah Kak Pilih bisa lah kalau misalkan ini handle all package ya. Bisa. Kan basicnya udah ada, tinggal relasinya aja yang ditambah. Iya. Relasi, terus sama membangun kepercayaan. Iya, Itu yang trust. paling mahal. Membangun kepercayaan atau mengemban amanah. Misalkan vendor mengamanahkan ke kita, itu yang sangat sulit didapatkan dari kita kalau misalkan ditawarin untuk all package. Mudah-mudahan ya ke depan akan ada all package biar bisa menjadi tantangan juga. Siap. Oke, Nabil, kita break dulu ya. Boleh. Nanti kita bakal kembali lagi. Tentunya masih bersama founder dari GZ Wedding Organizer. Kita dengarkan satu lagu dari Rahmat Saleh dengan Senandung Gending Sriwijaya. Tetap di RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini cerita Gending Sriwijaya, tarian megah, dua budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan
cita. Ini cerita Gending Sriwijaya, tarian megah, buah budaya, kaum bangsawan datang diundang untuk saksikan budaya Palembang. Gending mengalun, gadis bersusun, mengatur gerak elok serentak, kain yang merah songket namanya, ada kusutun sebagai mahkota. Pinggang rampingnya badan langsing, jari lentik mata melirik, gandu sumpingnya kembang ure buat penari tambalak saja. Daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Pinggang rampingnya badan langsing, jari lentik mata melirik, gandu sumpingnya kembang ure buat penari tambalak saja. Daun sirih dalam nampan kami beri untuk penamu. Jangan risih, jangan sungkan, mari kita bersukacita. Tari ini tari adat, jangan sampai ditelan zaman. Sriwijaya mewariskan sama kami orang Palembang. Terbang kumbang main di taman cinta, warna-warni bungo-bungonyo, sano sini adekku kenang, tak terperi kasih dan sayang. Laju perahu ke tujuh hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang, daku melaju membelah gelombang demi adik kakak nyebrang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak, ado rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu, naik ketek ke tanggo panjang, singgo kato adek tersayang. Ay 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 ay,
ay 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 salam, ay 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 salam. Laju perahu ke tujuh hulu, sekilas ku pandang gadis Palembang. Daku melaju membelah gelombang, demi adik kakaknya berang. Buah duku manis rasanya, buah duren jadi tempoyak. Ado rindu dari kemarin, kakak datang jangan ditolak. Dari ilir ke seberang ulu, baru segelintir menanggung rindu. Naik ketek ke tanggo panjang, singgo kato adek tersayang. Ay 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 salam, ay 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 salam, ay 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 salam, ay Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih berewang Cek Pilih tentunya di menit ke-43 lepas dari jam 9 paginya. Dan kita juga masih bersama dengan Ahmad Nabil Mutahari dari GZ Wedding Organizer, merupakan founder langsung ya. Kita ke Nabil lagi. Gimana Nabil, masih aman? Aman Kak? Aman, terkendali. Oke, tadi kita sempat ngobrol-ngobrol ringan juga ya di sela-sela break tadi. Oke, nah kita ke Nabil lagi. Jadi Nabil gimana nih selama ngejob dalam satu tim WO ya, terkhusus di leader, kira-kira pernah menempuh masalah apa kira-kira atau problem apa nih yang kayaknya masih berkesan sekali, dan juga itu juga bisa menjadi kayak apa ya istilahnya buat untuk perubahan biar tidak seperti itu lagi, jadi pelajaran gitu, ada? Kalau untuk seperti itu menurut Nabil sih ada pasti ditempuh. Oke. Jadi itu first job leader Nabil di WO sebelumnya. Itu Nabil dipercaya menjadi leader, ya kan. Nah, Nabil sudah koordinasi, Nabil sudah briefing ke kru-kru Nabil bahwasanya A, B, dan C, dan juga Nabil bilang nanti pada saat pengantin masuk, kira pengantin pada saat resepsi
dia harus diberhentiin di gazebo. Karena bakal ada momen dari fotografer yang mau ngambil gambar. Oke, gazebo moment ya. Ya, nah oke. Di situ kan Nabil kan mobile, jadi kemana-mana. Nggak taunya yang kru itu lupa. Jadi pengantinnya langsung naik ke atas panggung. Langsung Bener. blast saja jalan. Iya, langsung naik ke atas panggung. Itu waduh Nabil gimana ini? Ya sudah ya kan, kalau mau diulang kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi ya sudah gitu, jalan-jalan aja. Itu jadi salah satu kesalahan Nabil yang bisa Nabil pelajarin. Jadi kalau misalnya Nabil jadi leader, Nabil harus standby di dekat gazebo. Nabil harus standby pada saat beriring-iringan berjalan. Betul. Baik dari orang tua, pengantin. Karena itu memang agak ini ya, riskan ya. Iya benar. Agak riskan sekali kira pengantin itu, apalagi kalau misalkan nggak di briefing atau nggak digeladi dulu. Iya. Itu tadi sudah geladi posisinya. Sudah geladi, masih aja kecolongan ya. Iya. Apalagi nggak geladi sama sekali. Karena itu memang hal yang harus betul-betul diperhatikan. Oke, jadi gimana Nabil tanggapan terhadap kru yang tadi? Iya, mau nyalain juga gimana? Udah Karena terjadi Nabil kan? sebagai leader berarti secara otomatis kesalahan kru, kesalahan leader juga. Oke, jadi ini kasusnya nggak fokus dia ya? Iya. Nggak fokus. Fotografer juga nggak cepat tanggap juga berarti. Iya, bener. Berarti ini sebenarnya pure kesalahan bersama dong. Iya. Oke, nggak bisa juga menyalahin satu orang. Ya tapi itulah yang membuat tim ataupun seorang profesional kru untuk bisa menjadi lebih baik lagi terhadap kesalahan yang pernah dilakukan. Untuk hal tersebut tidak terjadi lagi ya. Iya. Oke, ada lagi kira-kira selain itu? Pernah apa lagi? Ada. Tapi bukan kepada kru ya, tapi kepada tamu undangan. Jadi Kak, sebenarnya Kak, Nabil tuh agak sedikit takut, bukan sebenarnya takut ya, tapi Nabil tuh menghindari kalau misalnya dimasukin sebagai runner VIP. Nah, yang Nabil takuti runner VIP itu pertama posisi tempat duduk, terus apabila ada round table mau diposisikan, dan apabila ada ruang makan VIP harus kita jaga sesuai nama-nama list tamu VIP. Nah sebenarnya Nabil fine-fine aja Kak. Nabil bisa. Tapi yang Nabil hindari itu cekcok antara Nabil dan juga tamu VIP atau tamu-tamu yang ngotot ingin ke VIP. Karena kan kita kan sebagai kru kan harus profesional. Dari keluarga mintanya nama ada 20 orang. Kalau lebih dari situ nggak boleh masuk. Ya, betul. Kita kan dibayar oleh mereka gitu. Jadi kita harus profesional. Iya. Sedangkan kita di situ bertemu dengan salah satu orang oknum lah, benar. Bertemu dengan salah satu oknum. Pertama Nabil pernah ketemu. Bapak, maaf Bapak, atas nama siapa? Atas nama ini nih, aku dari keluarga Betino. Dari keluarga Betino, dari perusahaan ini misalkan. Iya, keluarga Betino kan yang ngangkat biasanya ya kan. Berarti aku selalu judge, tamengnya keluarga Betino. Iya, punya wewenang gitu ya. Iya, aku keluarga Betino. Jabatan A, B dan C. Kau ngomongin, maaf Bapak tidak bisa kau untuk masuk saat ini karena nama Bapak tidak tercatat di dalam list tamu VIP yang diberikan oleh keluarga. Masih ngotot. Yo, aku tetap halangi sampai dia bosen atau dia cek mana bisa baik. Nah tapi ada salah satu part Kak yang sampai saat ini aku terngiang, yang sampai aku saat ini terpikir yang tidak pernah lupa. Aku ngejaga meja, aku ngejaga ruangan tamu, ruangan makan VIP. Nah jadi kemarin itu di requestin oleh keluarga dan juga dari owner, bilang ini di WA sebelumnya ya, bukan WA sekarang ya kan. Pengalamannya? Ya pokoknya dibilang itu khusus untuk tamu-tamu VIP karena di dalamnya meja round table-nya cuma dikit. Kalau misalnya orang membludak di dalam sana itu bakal engap, orang bakal susah bernapas, makan pun tidak nyaman. Udah ada 2 oknum, bapak dan anak.
Awalnya dia bilang, Bapak mau masuk mau makan ini. Atas nama siapa Bapak? Seperti biasa ya kan kepilih ya kan. Kita konfirmasi atas nama siapa. Atas nama A dan B ya kan. Oh maaf Bapak, nama Bapak belum ada di sini. Mungkin kalau misalnya Bapak mau masuk, kita lihat dulu di dalam, apabila ada yang kosong baru kita persilahkan ya kan. Karena itu prinsip Nabil, apabila sudah kosong ya kan, Nabil bisa masukin karena itu juga arahan ya kan. Karena kalau misalnya udah full kita nggak bisa mau masukin lagi Kak. Udah dari situ dia ngotot, dia ngejulain Nabil. Ya sudah, lama-lama yang kontak fisik ya kan. Kalau kita ngelawan, ya kita profesional Kak kerja Kak ya kan. Kalau kita ngelawan berarti kita tidak profesional kerja. Betul. Nah oke. Pada saat orang tuanya ambil makan, dia mau duduk, ternyata anaknya ngampirin Nabil. Menurut Nabil anaknya itu seumuran sama Nabil atau lebih tua dikit dari Nabil ya kan. Oh kayak ini ya, kayak nantang gitu atau gimana? Lebih. Oh, Dia datang terus ngerangkul nyekik Nabil dari belakang. nggak terima gitu ya. Dia ngomong, jangan main-main sama aku. Ya, WO mana kau nih? Iya. Cak benganan begawe. Weh panas dong. Iya. Itu rasanya dalam gedung tuh aku tuh lah berkeringetan, panas, AC tuh tidak berguna menurut aku. Nah aku buka ijas tuh, nah aku aja begoco, baik gitu begoco. Rasanya ya kan. Tapi kan kita sudah dibekali jika bakal dengan karakter yang profesional pada saat di lapangan. Nah itulah bagusnya kita ikut WO atau bagusnya kita nge-IO di lapangan gitu. Kita banyak sekali dapat cobaan. Nah, hal cobaan di lapangan itu bisa kita terapin pada saat suatu saat kita bakal dapat masalah di real life kita. Itu Kak, jadi Kak. Sampai sekarang aku teringat itu Kak. Betul, tapi bagus nih sikap yang Nabil ambil ya, karena tidak terpancing emosi. Benar. Karena kita harus tahu juga kapasitas kita, ibaratnya kita kan memang fokus ke pelayanan jasa. Benar. Jadi apapun yang kita lakukan, jadi harus tetap menjunjung Profesional. keprofesionalan. Tapi hal tersebut juga bisa diminimalisir atau mungkin ditiadakan juga dengan kita prepare terlebih dahulu. Terus juga kita kan pasti kayak Nabil pasti akan tahu nih hal-hal apa aja yang akan terjadi, misalkan hal-hal tersebut misalkan datang lagi kan. Jadi bisa menjadi pelajaran juga untuk Nabil. Bener. Bahkan ada juga teman-teman WO lain, mungkinnya kru-kru lain, pengalaman mereka juga lebih dari itu juga ada. Sampai di, ya pokoknya inilah kayak misalkan nggak banget lah istilahnya ya. Iya. Di real WO yang kerja di lapangan pasti menemui hal tersebut. Apalagi di posisi stopper, itu sangat rawan sekali. Kalau di stopper sebenarnya Nabil sudah biasa. Jadi rasanya Nabil kalau jadi stopper in Kak. Nabil Tapi tuh itu membelakangin. Nabil tidak pernah menghadap muka. Tapi terawan juga, setuju kan? Ya terlawan Nabil bisa itu. Karena dia cuma pepet dari belakang Pak. Ibu ini capek, ini bapak ini capek, bapak ini apa itu ibu lagi hamil, lagi ngendong anak. Ayo. Kadang kalau Nabil sudah capek dan Nabil dengerin, Nabil membelakangnya dia. Maaf itu bukan maksud tidak sopan ya kan, tapi takutnya kan ya kita harus saling mengerti lah, kita sama-sama capek gitu. Iya. Nabil juga capek pada saat nge-crew, terus diomelin ya at least dia juga sudah makan, kita belum makan gitu. Oke. Dan juga kalau misalnya Nabil misalnya masih bisa untuk mengatasi, Nabil bakal atasin, kayak ajak bercanda gitu sama tamu-tamu yang lagi ngantri. Tuh. Kita ajak ngobrol, ibu sudah makan Kita ibu. alihkan perhatiannya ya. Bener, pendekatan secara dekat gitu sama tamu undangan. Jadi mereka nggak terlalu banyak ngoceh gitu ngantrinya Kak. Tapi ini perlu juga Nabil, perlu diterapkan juga untuk semua kru tim WO ya. Iya. Kita juga harus mempunyai afirmasi atau mungkin kayak pengakuan terhadap diri sendiri. Apalagi kita di WO itu kan terkenal dengan penampilan kita, Iya. penampilan kita yang rapi, yang cantik-cantik kalau ceweknya, yang ganteng-ganteng kalau cowoknya. Nah kita anggap aja semua orang tuh senang dengan kita. Iya. Nah itu juga akan meminimalisir pemikiran kita terhadap orang-orang yang akan melawan kita, orang-orang yang tidak senang dengan kita. Nah itu juga bisa menjadi
pikiran yang harus ditanamkan di diri kita pada saat kita di lapangan pada saat nge-crew ya. Iya. Oke, terakhir nih, waduh, sudah lewat 5:04 nih, nggak terasa ya. Aman. Kita ini lagi nih, mungkin Kak Pilih mau tanya ini, tips dari Nabil, tips untuk pasti di luaran sana, terkhusus yang sejawat yang seumuran dengan Nabil, pasti ada juga nih yang mempunyai kemauan ingin menjadi seorang tim wedding organizer atau mungkin aktif dan produktif seperti Nabil dalam bidang apapun. Kira-kira tips untuk mereka nih, atau Nabil boleh kasih masukan untuk mereka, hal yang harus dilakukan pertama kali apa nih sebagai pemula? Sebagai pemula ya, tentu jelas Nabil bakal kasih tips jangan main HP pada saat nge-crew, walaupun kita awal nge-crew ya kan. Karena Nabil tuh sering Kak, kalau misalnya dapat kru baru di salah satu WO atau dimanapun, kru baru tersebut belum pernah ketemu Nabil dan Nabil nggak tahu kapasitas kerjanya gimana, nggak taunya dia nggak tahu dia harus ngapain, jadi dia diam terus main HP. Itu yang Nabil nggak seneng. Jadi itu salah satu tips untuk pemula yang baru mulai nge-crew, jadi jangan main HP gitu. Kalau misalnya nggak tahu, tanya tuh sama leader atau tanya sama teman, deketin gitu. Kalau mau main HP juga nggak apa-apa, tapi asalkan kerjaan lainnya harus berjalan. Itu pun kalau mau main HP, kalau bisa sebisanya kita tutupin gitu. Jangan sampai orang tahu Dengan gitu. ketaronian ya. Buka aja sebentar, oke. Jangan sampai berterusan lah, berapa menit buka. Waduh, itu gak banget untuk pemula. Betul. Terus untuk pemula sebenarnya ini nih dari diri sendiri ya kan, dari diri masing-masing. Bagaimana? Harus berani untuk melawan, maksudnya melawan diri sendiri, biar lebih maksud Nabil tuh biar kita tuh pada saat nge-crew sebagai pemula, kita harus keluar dari zona nyaman. Nah, keluar dari zona nyaman itu kita bakal lebih enak nge-crew, jujur. Yang pasti juga betul kata Nabil tadi, kalau misalkan mau nge-crew untuk pemula, hindari untuk sering memainkan HP. Iya, benar. Harus fokus dengan acara ya. Benar. Harus fokus dengan acara, karena itu kan memang titik awal kita belajar. Benar. Titik awal kita belajar, dan kita juga harus tahu step by step acara itu seperti apa. Oh, ternyata Cak ini. Kita pasti akan menemukan hal-hal yang belum pernah kita temui sebelumnya kan. Oh, ternyata Cak ini. Oh, ternyata Cak ini. Berarti di minggu keduanya lah sudah tahu kan. Lah sudah tahu, minimal ada ya sedikit yang diingat. Iya, jadi dia bisa ngerjain secara baik gitu. Betul. Terus untuk yang kedua tadi juga, yang kedua tadi berarti harus melawan rasa malu. Iya. Terus melawan rasa takut. Pokoknya kita ya anggap ya diri kita memang mempunyai value ya, bernilai di hadapan orang. Apalagi kita sudah terpilih menjadi salah satu tim wedding organizer, itu kan bukan hal yang mudah. Nggak semua orang bisa ada di posisi kita, jadi harus dimanfaatkan, harus semaksimal mungkin. Oke Nabil, nggak kerasa nih. Oke. Ini sebenarnya masih banyak nih yang pengen Kak Billy tanya sebenarnya, tapi karena waktu juga ya yang harus mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi kali ini. Iya. Sekali lagi Kak Billy ucapkan terima kasih untuk Nabil, Ahmad Nabil Mutahari ya, dari founder GZ Wedding Organizer atau Gen Z Wedding Organizer, mewakili LPP RRI Palembang. Kak Billy juga ucapkan terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Mungkin Nabil nanti akan datang kembali dengan versi yang berbeda, sudah lebih wow ya. Siap. Sudah lebih sukses gitu kan. Amin. Amin ya Allah. Semoga ya. Oke, kalau seperti itu kita akhiri dulu kebersamaan kita, dan juga langsung pilih tutup dulu rangkaian Surya Pagi untuk edisi hari ini. Setelah ini bakal ada penyiar lagi yang akan melanjutkan di rangkaian Surya Siang. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo,
terkenal dengan tempenya.